terpapar oleh Omikron ini dokter, gejala yang didapatkan oleh anak itu bagaimana? Disebutkan bahwa resiko untuk perawatan rumah sakit itu lebih rendah daripada Delta gitu. Mungkin untuk orang tua di rumah, bagaimana sih untuk mengatasi awalnya dok supaya nggak cemas gitu? Vaksinasi itu adalah usaha terbaik untuk mendapat kekebalan tubuh tanpa kita harus sakit. Sebagai orang tua, agar kita bisa menjaga anak ya dan seluruh keluarga kita, sebaiknya kita menjadi contoh yang baik untuk anak. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saifuddin Nasution di acara seksi Ansietas PPPDS KJI, dan telah hadir bersama saya Dr. Ayudhya Pitaloka Pasaribu, Magister Kedokteran Pediatrik, PhD dan spesialis ilmu kesehatan anak, konsultan dokter. Beliau merupakan ketua program studi ilmu kesehatan anak. Selamat datang dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini dokter? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini memang kita lagi pas sekali topik kita untuk yang sekarang ini dokter. Iya. Dengan topik kita yang sekarang ini adalah cemas Omikron. Kita menghadapinya untuk anak dan orang tua. Kalau yang kita baru-baru rasakan ini kan dokter, apalagi orang tua dan anak kan dok, sekarang itu sekolah sudah tatap muka, datang lagi varian yang baru yang sekarang ini dokter, varian Omikron. Sebenarnya varian ini berbeda nggak dengan varian sebelumnya ini dokter? Iya. Oke, jadi sebenarnya kan pembelajaran tatap muka kemarin dibuat karena kasus kita turunnya jauh banget ya. 2 bulan itu hampir kayak nggak ada gitu ya. Benar. Kemudian tiba-tiba di Januari 2022 kita lihat kasusnya kok tiba-tiba naik lagi. Kemudian ada cerita tentang varian Omikron. Kalau kita lihat data Kemenkes, sebenarnya di minggu kedua Januari itu seluruh Indonesia kasusnya hanya sekitar 200 per hari. Tapi kemudian cepat sekali sampai awal Februari udah jadi ribuan. Nah, jadi memang Omikron ini varian baru dari COVID yang karena virus itu terus bermutasi ya. Benar. Pertama sekali ditemukan di Afrika Selatan di akhir November 2021. Nah, dari data menyebutkan memang varian ini penularannya jauh lebih cepat daripada Delta. Padahal Delta tuh kan udah cepet ya waktu itu ya. Benar. Dia bisa menular 5-10 kali lebih cepat daripada Delta. 5-10 kali iya, dokter, betul. ya? Makanya kita lihat kasus tiap hari naiknya tuh kok banyak-banyak sekali. Benar. Seperti itu. Dan cepat ya dok? Cepat sekali. Tapi memang disebutkan bahwa resiko untuk perawatan rumah sakit itu lebih rendah daripada Delta gitu. Itu kabar baiknya ya dokter. Iya, mudah-mudahan untuk yang misalnya ada orang dengan terkena mungkin COVID Omikron, jenis yang Omikron ini mungkin tidak begitu sampai ke rumah sakit ya dokter. Iya, kecuali memang punya penyakit bawaan atau usia tua yang seperti itu. Tapi memang kecenderungan untuk perawatan rumah sakitnya lebih rendah dibandingkan yang Delta. Terus dokter, kalau seandainya seseorang ini atau terutama anak ini kan dokter, terkena mungkin terpapar oleh Omikron ini dokter, gejala yang didapatkan oleh anak itu bagaimana? Ya, jadi kalau dari literatur, kemudian dari pengalaman kita ya di lapangan saat ini merawat pasien COVID, pada saat Omikron ini bersirkulasi, dia itu lebih sering menginfeksi saluran nafas bagian atas. Jadi gejala yang muncul itu kayak demam, batuk, pilek, nyeri menelan, suara serak seperti batuk flu. Nah, dia cukup jarang menginfeksi saluran nafas bawah. Jadi sesak nafas itu tidak sebanyak pada saat Delta lagi bersirkulasi. Nah, jadi gejalanya seperti batuk flu. Justru itu yang harus kita hati-hati. Kalau ada orang yang batuk flu saat ini, maka pikirkan pertama sekali ini adalah COVID. Nah, seperti itu. Malah dia nggak seperti buat sesak napas ya dok. Betul. Cuma seperti batuk flu. Mungkin ini juga sebagai ilmu ya dok ya, untuk mungkin para penonton yang di rumah, memang bila terdapat
gejala seperti batuk pilek mungkin bisa dipikirkan itu bisa berupa COVID. Betul. Dan saya pernah dengar dokter bahwa untuk Omikron ini malah anak yang paling rentan. Bahwa kita sebelumnya kita ketahui itu malah anak yang tidak rentan ya kan dokter, sedikit lebih ini. Itu bagaimana? Benar atau tidak? Ya, sebenarnya kalau rentan untuk terinfeksi COVID atau tidak itu baik anak, dewasa sama Oh, rentannya. sama ya dokter. Karena kan kalau penularannya itu ada di sekitar kita, maka semua orang beresiko seperti itu. Nah, tapi karena pada Omikron ini penularannya sangat cepat dan kalau kita lihat problemnya tuh klaster keluarga itu sangat mendominasi, maka hampir pasti kalau orang tua kena, ya anaknya kena. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kasus anak COVID, kita lihat seberapa banyak kasus masyarakat, orang dewasanya seperti apa. Kalau kasus orang dewasanya banyak, maka kasus anak juga akan mengikuti. Jadi kalau untuk kerentanan semuanya sama. Selama penularannya ada di sekitar kita, prokes kita nggak betul, maka semua orang berisiko terinfeksi. Malah kita khawatir ya dok ya, kalau misalnya apalagi orang tua yang sudah terkena COVID ini, seharusnya satu keluarganya harus dicek malah. Betul sekali. Kalau kita lihat kayak tadi dokter bilang bahwa penyebaran itu malah di keluarga paling banyak ya dokter Klaster ya. keluarga. Kalau umur sendiri nggak pengaruh juga dokter? Kalau umur untuk kerentanan mungkin tidak, tapi untuk beratnya gejala mungkin bisa mempengaruhi. Jadi kalau dari data, kemudian literatur menyebutkan bahwa anak-anak usia di bawah 5 tahun atau 1 tahun pertama ya, termasuk bayi, itu beresiko punya gejala yang lebih berat. Karena kan mereka masih memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah. Nah, kemudian selain kelompok usia, juga anak-anak dengan penyakit penyerta seperti kanker, HIV, kelainan organ, kemudian obesitas. Nah, itu akan punya kemungkinan resiko untuk jadi COVID yang berat seperti itu. Berarti efeknya itu ya dokter ya, tergantung yang kayak dari dokter bilang ya. Misalnya ada penyebab anak yang mengidap kanker. Betul, karena kan virus ini membutuhkan daya tahan tubuh yang bagus untuk mengeluarkan virusnya. Obatnya sebenarnya kan tidak spesifik ya. Benar. Jadi kalau pada orang-orang dengan kekebalan tubuh yang rendah kan tidak ada pertahanan tubuh sehingga dia beresiko untuk mendapat gejala yang lebih berat. Jadi dok, kalau seandainya nih, mungkin kayak yang tadi kita bilang, ada batuk flu, kalau bisa pikirkan juga untuk COVID Omikron ini ya dok. Betul. Untuk orang tua di rumah, bagaimana sih untuk mengatasi awalnya dok supaya nggak cemas gitu kan? Kadang-kadang kan kita ini kan bicara COVID dengannya aja udah mulai cemas ya kan dok? Betul. Itu bagaimana dok? Apalagi kalau anggota keluarga sendiri yang sakit, Benar, dokter. ya itu pasti udah stres sekali. Nah, jadi sebenarnya untuk menghindari anak dari COVID lah ya, termasuk yang Omikron ini, kalau ada dalam satu rumah yang sedang tidak enak badan atau mengalami gejala flu, tidak harus bersamaan ya gejalanya, tidak harus semuanya terpenuhi. Demam harus ada batuk pilek, salah satu saja itu sebaiknya memisahkan diri dari anggota keluarga yang sehat dan langsung melakukan tes. Nah, jadi kalau memang anaknya saja kan ini PTM ya, bisa aja anaknya tuh yang sakit karena kan dia udah sekolah ketemu dan teman-teman seperti itu ya. Langsung pisahkan anak ini dari anggota keluarga yang lain dan untuk yang bergejala sebaiknya melakukan pemeriksaannya PCR, jangan antigen lagi gitu. Nah, itu jadi jangan takut untuk melakukan tes karena penting supaya begitu tahu yang positif, yang lain juga bisa kita lindungi gitu. Benar dok, itu sangat penting kali ya dok ya, apalagi untuk melindungi keluarga ini ya. Betul. Saya pun agak khawatir juga dok, karena masih saya sendiri kesana kemari kan dok. Betul. Memang mengkhawatirkan juga. Kemudian dok, ini kan pemerintah sekarang ini kan lagi kuat-kuatnya untuk vaksin ya dok ya. Itu sebenarnya untuk anak apakah semua umur anak sudah bisa atau umur berapa yang sudah mulai bisa divaksin? Ya, pertama kita pahami dulu arti vaksinasi. Vaksinasi itu adalah usaha terbaik untuk mendapat kekebalan tubuh tanpa kita harus sakit. Nah, jadi kan daripada kena COVID dulu baru dapat kekebalan kan tuh nggak enak ya rasanya. Nah, saat ini pemerintah sudah memberikan izin untuk vaksinasi COVID itu mulai dari usia 6 tahun.
Nah, jadi kita pakai jenis CoronaVax yang dari Sinovac untuk anak. Ini adalah vaksin yang dibuat dari virus yang mati, sehingga resiko untuk efek samping sangat minimal. Jadi vaksin ini aman. Nah, laporan-laporan juga menyebutkan vaksin ini diberikan jauh lebih aman efeknya pada anak dibandingkan orang dewasa. Nah, dosisnya diberikan 2 kali sama untuk anak, itu dengan jarak 28 hari antara dosis pertama dengan dosis kedua. Oh, dari pertama sama dosis kedua. Itu untuk semua umur atau Mulai dari 6 tahun sudah bisa mulai dapat dari 6 vaksinasi. tahun ya dokter ya, betul. sudah mulai bisa. Nah, jadi ini kan dok kayak anak saya nih, umurnya kan di bawah 6 tahun. Itu bagaimana cara saya untuk mungkin mengatasi atau mencegah gitu dok? Ya, jadi kalau orang yang belum atau anak yang belum mendapatkan imunisasi, padahal usianya sudah memenuhi target imunisasi, Benar. saya himbau orang tua untuk segera melakukan Benar, imunisasi. setuju. Tapi pada anak-anak di bawah 6 tahun yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapat vaksinasi COVID, maka yang terbaik adalah membiarkan anak berada di rumah, tidak keluar rumah. Nah, seperti itu. Hanya keluar rumah kalau ke rumah sakit misal karena sakit atau perlu imunisasi. Nah, selain daripada itu ya sebaiknya di rumah saja. Dan untuk orang tua yang harus beraktivitas di luar rumah, maka harapan kita tentu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Benar. Tidak menurunkan masker, tidak makan bareng ya seperti itu. Dan pada saat pulang bersihkan dulu semua badan, mandi baru berkumpul dengan anggota keluarga. Itu cara yang terbaik ya untuk supaya kita nggak bawa virusnya ke rumah ya. Kasihan anggota keluarga yang lain. Iya. Agak serem juga kita ya dok. Terus dokter, kalau seandainya ini kan dok, orang misalnya anak ini tadi sudah vaksin ya kan dokter, ada nggak kemungkinan dia itu terkena COVID ini? Oke, jadi vaksinasi itu kan usaha ya. Benar. Tentu usaha itu tidak ada yang bisa menjamin dia pasti 100%. Benar dok. Nah, jadi walaupun demikian, vaksinasi itu kalau dia tidak bisa mencegah untuk terinfeksi COVID, misalnya penularannya banyak sekali, kemudian tidak dibarengi dengan prokes yang betul, vaksin aja tapi nggak prokes gitu ya, tentu kita tetap punya resiko terinfeksi. Tapi dengan mendapatkan vaksinasi, maka gejala yang muncul itu jauh lebih ringan daripada orang yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi manfaatnya tetap sangat besar. Sebenarnya manfaatnya itu ada ya dok. Ini mungkin kita mengubah dari acara ini, kita bisa mengubah mindset masyarakat kalau memang sebenarnya vaksin ini bukan menjadi untuk tidak kena COVID lagi, tetapi juga manfaatnya harus kita ingat bahwa mengurangi ya dokter ya. Betul. Kemungkinan juga si Omikron ini gejalanya lebih ringan karena kan cakupan vaksinasi kita sudah lumayan ya, bahkan udah dapat yang booster. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat orang-orang yang memang dirawat di rumah sakit itu dia sebagian besar itu memang belum mendapat vaksinasi sama sekali. Benar-benar dok. Memang kita harapkan ya dok, kalau bisa di tahun ini paling tidak sudah semua orang Indonesia udah tervaksin. Betul. Ya dokter. Vaksinnya kan gratis. Masa nggak mau ya? Iya, jadi nggak usah teman-teman yang di rumah nggak usah takut lagi untuk divaksin. Betul. Ya dokter. Kemudian nih dok, untuk kan banyak orang tua yang sekarang ini cemas, apalagi baru aja tatap muka udah nggak ini lagi, udah daring lagi dok. Bahkan mungkin ada tips and trick dari dokter sendiri untuk bagaimana supaya orang tua itu tidak panik mengatasi masalah COVID ini, dokter. Ya, kalau panik ya namanya anggota keluarga sakit atau di lingkungan sakit pasti ada stresnya atau panik ya. Ini kita seperti dalam situasi perang sebenarnya ya. Sayangnya kita nggak tahu musuhnya di mana gitu ya kan. Jadi bagaimana cara kita untuk ya membentengi diri saja seperti itu. Saya rasa tidak usah panik, tapi usaha kita yang penting dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, ini seperti itu. Jangan misalnya menggunakan masker tapi gampang turun. Nah, itu kan resikonya sangat besar. Tidak berkumpul, tidak makan bersama kalau beraktivitas di luar rumah. Dan satu lagi, mengikuti vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, dengan
Kalau ini semua kita terapkan, insya Allah kita bisa menjaga diri dan keluarga kita. Jadi saya rasa kita bisa terhindar dari infeksi COVID mau varian apapun yang nantinya akan muncul. Berarti sebenarnya kita itu nggak usah panik ya dokter, dengan Betul. mengikuti aturan pemerintah aja, ikut vaksin, ya Betul. mudah-mudahan. Kalau cuman panik, terus tetap keluar nggak pakai masker, Sama sama aja gitu. bener, bener, bener. Sebenarnya usahanya ya yang Bener, penting. bener. Oh, ini sangat menarik sekali dokter. Mungkin ini yang terakhir nih dokter. Mungkin ada himbauan dari dokter untuk orang tua di rumah dokter. Oke. Nah, kalau menurut saya sebagai orang tua, agar kita bisa menjaga anak ya dan seluruh keluarga kita, sebaiknya kita menjadi contoh yang baik untuk anak. Ajari anak bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan, kemudian ikuti anjuran pemerintah untuk vaksinasi, maka insya Allah kita bisa menjaga diri kita dan juga anggota keluarga. Jadi sebenarnya kita ini sedang dalam situasi di mana kita punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita mampu bertanggung jawab tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan kita. Mungkin demikian. Terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Makasih banyak juga undangannya. Mungkin ada dari teman-teman di rumah dokter ingin misalnya dengan seperti gejala, terutama anaknya dokter ingin menjumpai dokter, mungkin bisa di mana dokter? Kalau pagi saya ngajar di Adam Malik ya, mungkin sampai sore, tapi saya praktek di Rumah Sakit Columbia Asia, Medan di jam 4 sampai jam 6 setiap harinya. Terima kasih dokter. Mungkin ini akhir dari cerita kita hari ini, diskusi kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa.